Inilah video detik-detik pasangan suami istri yang sedang berboncengan lalu disiram air keras. Usai beraksi, kedua pelaku langsung memutar arah dan melarikan diri. Sementara korban tampak kesakitan dan meminta pertolongan warga setempat. Pasangan tersebut adalah Agus Salim dan sang istri Elmi Nurmala. Akibat peristiwa tersebut, Agus Salim mengalami luka bakar di bagian wajah, kaki, dan tangan. Bahkan kedua mata Agus terluka parah hingga terancam buta. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Terketuk hati dengan peristiwa yang dialami Agus, seorang aktivis kemanusiaan Pratiwi Novianti pun membuka open donasi yang belakangan ini berakhir kisruh karena adanya dugaan penyalahgunaan uang donasi sebesar 1,5 miliar rupiah hingga berujung pelaporan polisi. Kali ini saya Abram Silaban akan menelusuri langsung kasus ini dan menguak kebenaran di dalamnya. Sobat, saya Abraham Silaban, saya ada di Jalan Kampung Pleret di Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Saya ada di sini untuk mengunjungi langsung kediaman Agus Salim, seorang korban penyiraman air keras yang belakangan ini namanya santer dibicarakan kaitannya dengan polemik donasi kemanusiaan. Saya akan berbincang dengan Agus Salim terkait dengan laporannya terhadap seorang content creator ataupun seorang YouTuber yang membuka ataupun membantu dirinya untuk mendapatkan jalan donasi ataupun bantuan kemanusiaan untuk pengobatannya. Saya ada di gang menuju ke kediaman Agus Salim. Kita coba lihat gang ini. Ya seperti inilah. Saya coba akan sapa yang bersangkutan karena masih ada di dalam. Tapi yang jelas, ya ini pintu masih berlapiskan apa ini, seng ya? Ya, seng. Ya. Ini pintu masih seng. Halo Pak, dengan Pak siapa Pak? Yo, orang tua Agus. Oh, dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Daniel. Pak Daniel. Ya. Pak Daniel, Assalamualaikum Pak. Salam kenal, saya Abraham Pak. Ya. Dari iNews. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Awah. Bu Awah. Iya. Oke, saya dengan Abraham. Ini ada orang tuanya. Terima kasih sudah menerima kita ya Pak ya. Jadi ini rumahnya, Ini rumah Wawa. Rumah saya. rumah Wawa Jagut. Wah itu artinya Kayak bude. kayak bude lah Iya. ya. Oh, tantenya lah ya. Tante ya. Oke, tantenya Mas Agus. Mas Agus di sini udah tinggal lama atau karena baru ini aja? Karena pas kejadian aja, karena kan saudara terdekatnya itu kan saya. Jadi dari awal kejadian kita yang ngurus di sini. Sebelumnya tinggal di Kontrakan Duri Kosambi, Oh, Duri Kosambi, dekat dengan ini ya. tempat dia kerja. Nanti izin kami bicara dengan Mas Agus ya. Boleh. Mas Agus ya. Boleh nanti. Oke. Bapak, kita boleh masuk ini Pak? Boleh, silakan. Oke, kita Masuk aja, akan masuk masuk. Kita langsung diskusi. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di kediaman keluarga Mas Agus Salim. Ini kediaman dari Bu Neneng ya, yang sementara waktu memang merawat Agus Salim di sini, dan juga ada ayahnya Mas Agus Salim, ada Pak Daniel ya, ada Bu Neneng, ada istrinya Mas Agus, Mbak Elmi, Mas Agus sendiri, Bang Farhat Abbas, dan juga Bang Jainuddin, dan ada keluarga-keluarga yang juga berkali-kali disebutkan namanya kaitannya dengan donasi kemanusiaan. Saya hadir di sini untuk kemudian mencermati polemik donasi kemanusiaan ini yang belakangan ujung-ujungnya ke proses hukum karena laporan sudah dimasukkan melalui tim penasihat hukum Mas Agus Salim terhadap seorang YouTuber, terhadap seorang content creator yang bernama Pratiwi Novianti. Maka dari itu, saya akan tanyakan kepada Bapak di sini, kemudian juga tentu saja kepada Mas
Agus di sini. Assalamualaikum, sehat Mas Agus? Alhamdulillah sehat banget hari ini. Ya, udah gimana proses penyembuhan dan sebagainya, ada dirasa kemajuan? Lumayan ada dibantu sama Pak Farhat, agak lumayan sih. Walaupun kemarin ada agak sedikit goncang-goncangan, tapi alhamdulillah ada Pak Farhat, keren habis. Goncangan itu sekarang menjadi semangat buat Agus dari Pak Farhat. Makasih banyak Pak Farhat. 2 hari ini emang Agus semangat banget sih. Ini goncangan kaitannya dengan apa? Iya, psikis ya? Agus tuh masalah kayak berobat sana kemari kan gitu dibantu sama Bapak Farhat. Oke. Kami dengar akhirnya berobatnya di RSCM, betul? Iya di RSCM. Kapan terakhir periksa? Kemarin ya sayang ya. Kemarin. Oke. Apa informasi dari dokter terakhir, Mas Agus? Informasi dari dokternya ya katanya ada operasi kelopak mata nanti gitu. Ya disamain sama juga sama dokter yang sama juga nanti yang ngoperasiin saya juga gitu. Oke, operasi kelopak mata rencananya terjadwal kapan? Itu belum tahu karena masih proses penyembuhan TB-nya dulu. Oh, ada TB juga? Ada. Tapi saya lihat belakangan waktu ini justru disibukkan juga dengan hal-hal yang lain. Ini kaitannya dengan menepis segala tudingan yang datang kepada Agus dan keluarga. Maksud istri, ayahnya dari Aceh ini dan juga bibinya ataupun tantenya, Wanya panggilnya ya, Wa yang tinggal di sini. Itu gimana ceritanya sampai bisa laporin YouTuber Novi itu yang bisa dikatakan membuka jalan bagi Anda untuk mendapatkan pertolongan? Sebenarnya tuh nggak ada niat sih mau ngelaporin, cuman kan dari awal itu dia membuat statement itu di-upload di Instagramnya itu supaya orang berpikiran negatif ke kita semua gitu, nggak tahu permasalahannya apa gitu. Mungkin dia pengen transparan dari kita, apa sih yang nggak transparan? Ya mungkin sabarlah, namanya juga orang sakit gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi tuh dia memberikan di status-statusnya itu seperti katanya istri saya nggak ramah lah, kurang inilah gitu. Terus ke sayanya juga dibilangin kasih uang yang 90 juta itu buat bayar utang lah. Tapi kan dia nggak tahu saya itu juga buat apa, bayar utang juga buat diri saya. Kan Wawa kan ngerawat saya, terus anak-anaknya ngebantuin saya. Jadi Anda betul mentransfer 90 juta ke tante, ke Wawa? Iya, itu benar. Ke anaknya. Siapa yang terima? Anda ya? Boleh ditunjukkan? Mbaknya terima 90 juta. 90 juta itu digunakan untuk keperluan? Untuk keperluan ibu. Untuk keperluan ibu ya? Iya, apa tuh? Pak. Kayak makan, listrik dan sebagainya gitu kira-kira? Nggak ke situ sih sebenarnya arahnya memang diberikan untuk kita untuk tanda terima kasih, ucapan terima kasih selama ini udah membantu gitu. Cuman karena memang ada keperluan pribadi sendiri kan, jadi kita gunakan uang itu ya karena mendapat rezeki aja kayak gitu. Oke. Dana kemanusiaan itu donasi yang katanya 1,5 miliar itu ya? 1,4 sekian lah. 1,4 Iya, katakan 1,4 miliar itu disebutkan bukan hanya 90 juta yang diberikan ke keluarganya, ada lagi ke ayahnya, ada lagi ke lain-lain sebagainya gitu. Iya, itu kan udah. Ini tuh mas, saya jelasin dulu biar tidak mengembangnya sedikit. Terkait ini saya luruskan dulu. Dana itu ya, yang dipeributkan itu 1,3 miliar itu sudah di Nopi. Sudah ditransfer, ada bukti transfernya gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi dibahas. Nah, menyangkut dana pernah ada di yang ini kan sebenarnya gini. Ini adalah tujuan mereka menjelek-jelekan Agus supaya orang itu nggak percaya sama donasi langsung masuk ke donasi yayasan. Padahal doni yayasan itu kalau 3 hari sisanya buat ODGJ. Nah, siapa suruh mereka memasang nama Agus? Buktinya sumbangan bantu seikhlasnya. Dan proses untuk berobat itu ada waktunya, di mana tidak bayar langsung selesai. Siapa yang bilang bahwa donasi itu akan digunakan untuk ODGJ? Dari Nopi sendiri. Untuk yang tadinya diarahkan ke Agus malah digunakan ke ODGJ. Bahkan sekarang dia mau kembalikan ke Dinsos. Nah, kemudian untuk pembagian uang itu sebenarnya bukan pembagian uang, hanya menyimpan ke rekening istrinya kan beliau dengan keterbatasan. Itu pun sudah dibalikan ya 300 juta ya.
cuma 250 transfer ya. Nah, kemudian mereka ini ada tagihan bank 90 karena numpang di sini tanggulangi dulu sama. Tapi udah dikembalikan itu, uangnya udah kembaliin, sertifikatnya sama Agus. Itu kan haknya Agus. Itu aja mungkin Gus ya, nggak ada masalah. Nah, inilah cara dia mempermalukan kemudian mengumumkan uang untuk itu untuk membayar Shopee segala macam. Padahal itu uang pribadi, kebetulan rekeningnya rekening dia. Nah, cara-cara inilah yang digunakan untuk menghasut semua netizen agar membenci Agus. Sebelum tadi, yang tadi 90 juta sempat dikirimkan. Ada penggunaan lain kami dengar. Ada untuk membeli hal-hal yang tidak yang Kalau perlu. itu nggak perlu dibahas lagi sih, soalnya itu juga udah diganti. Uang cash juga udah diganti ke kita juga gitu. Justru di situ orang bertanya sebetulnya Mas Agus ya. Lepas dari bahwa kita simpati dengan keadaan Mas Agus saat ini. Bahwa ada anggapan hari-hari ini bahwa Mas Agus itu, mohon maaf ya, yang disebutkan di luar sana tidak tahu berterima kasih. Kemudian tidak menggunakan uang itu sebagaimana yang diperuntukkan. Orang yang tergerak hatinya untuk membantu Mas Agus untuk pengobatan malah digunakan uangnya untuk hal yang lain-lain dan sebagainya. Bagaimana Mas Agus menjawab itu? Nah, jadi begini nih Pak. Jadi ceritanya itu dari awal kita tuh kan nggak ada perjanjian hitam di atas putih. Tidak juga ada pengarahan. Gus, nanti kalau kamu dapat uang, jadinya seperti ini ya, uang itu dimasukkan ke yayasan ya. Tidak ada seperti itu, perjanjian seperti itu dari awal. Maupun itu secara tertulis, maupun itu secara lisan, itu tidak ada sama sekali. Nah, pas kita dapat kayak gitu, yang pertama dulu kan dia nggak permasalahin itu yang 35 juta. Di rekening saya dapat 12, juta sekian-sekian. Dia nggak ada masalahin. Setelah udah gede kayak gini, kenapa dia permasalahin gitu? Tapi dari lubuk hati Agus paling dalam sesungguhnya, apakah memang ada niat untuk mengeluarkan ataupun menghabiskan uang itu untuk hal-hal yang di luar dari pengobatan? Terus Gus, balikin uang gue Gus. Tuh, ada berapa nih? Banyak yang neror kayak gitu. Udah selesai masalahnya gitu. Terus ada lagi nih. Enak ya, udah pakai uang donasi buat top up GoPay.